Coba kalian bayangin sebuah truk tambang raksasa. Mesinnya menderu kencang, bannya segede rumah 2 lantai, dan di bak belakangnya penuh sama material berharga. Tiba-tiba pas lagi ngebut, blam, truk itu terperosok ke dalam lumpur hisap. Rodanya muter liar, lumpur muncrat kemana-mana dan truknya nyaris berhenti total. Nah, analogi barusan itu pas banget buat ngegambarin apa yang lagi kejadian sama raksasa alat berat dan tambang kita, United Tractors, atau yang biasa kita kenal dengan kode saham UNTR. Laporan keuangan kuartal pertama tahun 2026 mereka baru aja rilis dan labanya anjlok parah sampai bikin geger pasar modal. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah mesin raksasa ini rusak permanen dan harus turun mesin? Atau ini cuma ban kempes gara-gara jalanan yang jelek dan bentar lagi bakal ngebut lagi? Hari ini kita bakal pakai topi analis kita, buka kap mesinnya, dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Minus 79,83%. Iya, kalian nggak salah denger dan ini bukan salah ketik. Laba bersih UNTR bener-bener terjun bebas. Dari yang tadinya 3,18 triliun rupiah di masa kejayaannya pada kuartal pertama 2025, sekarang sisa 642,7 miliar rupiah aja di kuartal pertama 2026. Ini tuh kejatuhan yang ekstrim banget dan wajar kalau banyak investor langsung keringet dingin dan panik jualan. Tapi bentar, sebagai analis yang rasional, kita nggak boleh cuma berhenti di angka yang bikin panik ini. Angka ini cuma gejala di permukaan. Kita harus ngebedal lebih dalam buat nemuin apa sih parasit yang bikin labanya drop separah ini. Biar nggak bingung, ini rute analisis kita hari ini ya. Kita bakal mulai dari ngebahas kejatuhan laba, terus kita bandingin performa emas versus batu bara. Abis itu kita lihat strategi akuisisi mereka yang super agresif, cek kekuatan kasnya, ngebahas nasib dividen yang bikin deg-degan, dan ditutup sama valuasi. Langsung aja kita mulai. Bagian pertama, kita lihat lebih dekat seberapa parah sih kejatuhan laba di kuartal pertama ini. Jomplang banget kan bedanya? Kalau kita lihat dari baris paling atas, alias pendapatan, UNTR sebenarnya cuma turun 16,65%, jadi 28,55 triliun rupiah. Penurunan segini sih wajar dan udah diprediksi, soalnya penjualan alat berat kayak Komatsu emang lagi melambat gara-gara kontraktor ngerem belanja modal pasca harga komoditas global mulai normal. Tapi logika simpelnya gini deh, kalau pendapatan cuma turun belasan persen, harusnya laba bersih nggak mungkin ikut nyungsep sampai hampir 80% dong. Artinya apa? Ada pos beban raksasa yang bocor di tengah-tengah, yang diam-diam ngunyah habis margin keuntungan mereka. Nah, di bagian kedua ini, kita bakal lihat kontras yang gila banget antara divisi emas dan batu bara mereka. Ternyata di dalam tubuh UNTR ini ada dua dunia yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi, kita nemuin si ban pecah tadi, yaitu segmen emas lewat anak usahanya PT Agincourt Resources atau PTAR. Pendapatan divisi ini hancur sisa 691,6 miliar doang. Dan parahnya lagi, mereka nyatat rugi operasional sampai 1,45 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Ini nih biang kerok yang nenggelamin laba perusahaan. Tapi coba kita tengok sisi sebelahnya. Mesin batu bara mereka malah anteng-anteng aja dan menderu gagah. Pendapatan batu bara justru naik 15,3% jadi 9,51 triliun rupiah. Dan sukses nyetak laba bersih 1 triliun rupiah. Jadi jelas ya, kejatuhan UNTR ini bukan karena perusahaannya mau bangkrut secara keseluruhan, tapi murni karena satu organ emasnya lagi sakit keras, yang untungnya berhasil diselamatin sama organ batu baranya yang super sehat. Terus apa sih yang bikin tambang emas kebanggaan mereka ini tiba-tiba lumpuh? Bukan karena emasnya tiba-tiba habis. Semuanya bermula di akhir tahun 2025 gara-gara bencana alam. Ada banjir bandang dan longsor parah gara-gara badai siklon Senyar yang ngehantam fasilitas tambang mereka. Efek dominonya panjang nih. Gara-gara bencana itu, pemerintah terpaksa nyabut izin operasi sementara di Januari 2026 buat keperluan investigasi dan perbaikan lingkungan. Kabar baiknya, di bulan Maret 2026 izinnya udah resmi dipulihin. Fakta ini krusial banget buat kita ingat. Gangguan ini murni karena alam dan regulasi sementara. Asetnya nggak kemana-mana, tambangnya masih utuh, dan emasnya masih nunggu buat digali lagi. Tapi masalahnya di akuntansi itu simpel. Argo, biaya tetap nggak bakal peduli ekskavator kamu lagi nyala atau lagi mati terparkir. Selama berbulan-bulan tambangnya lumpuh dan nggak ngasilin emas segram pun, biaya perusahaan jalan terus, gaji ribuan karyawan, biaya maintenance, dan yang paling berat, biaya penyusutan alias depresiasi dari alat-alat berat yang harganya triliunan itu terus nguras kas perusahaan. Itulah kenapa segmen emas sampai harus nanggung rugi brutal 1,45 triliun rupiah di kuartal pertama. Pemasukannya nol, tapi tagihannya jalan terus. Masuk ke bagian 3. Di tengah kondisi berdarah-darah ini, manajemen malah ngelakuin ekspansi anorganik yang super agresif.
Coba posisikan diri kalian jadi manajemen. Tambang utama lagi lumpuh, duit lagi kebakar. Insting pertama pasti pengen ngerem pengeluaran dong. Tapi manajemen UNTR beda. Mereka malah tancap gas. Arus kas investasi mereka defisit gede banget, sampai 10,54 triliun rupiah. Kenapa? Karena mereka malah sibuk caplok perusahaan tambang emas baru, PT Arafura Surya Alam, senilai 8,73 triliun rupiah. Mereka bahkan berani ngutang ke bank sampai 8,1 triliun rupiah buat modalin akuisisi ini, sambil ngerem belanja modal organik di angka 1,82 triliun aja. Ini pertaruhan yang berani banget. Manfaatnya sih jelas, mereka bisa ngamanin cadangan emas buat masa depan dan diversifikasi aset. Tapi resikonya, mereka nambah beban utang di saat kas dari tambang utama lagi seret-seretnya. Kelihatan banget kalau manajemen super pede sama pemulihan ke depannya. Oh ya, selain masalah tambang kebanjiran, ada satu lagi ilusi akuntansi yang bikin laporan keuangan kelihatan makin serem. Namanya Zero Cost Collar. Gampangnya gini, ini semacam kontrak asuransi sama bank global, biar harga jual emas mereka kekunci. Kalau harga emas dunia anjlok, UNTR aman. Tapi ironisnya, sekarang harga emas dunia kan lagi gila-gilaan naik cetak rekor tuh. Nah, gara-gara kontrak asuransi tadi, potensi untung maksimal UNTR jadi dibatesin. Akibatnya, secara akuntansi, mereka harus nyatet liabilitas derivatif yang bengkak jadi 5,79 triliun rupiah. Ingat ya, ini tuh banyakan cuma rugi di atas kertas gara-gara selisih harga pasar. Bukan berarti besok UNTR harus ngeluarin cash 5 triliun buat bayar. Jadi, lonjakan harga emas dunia ini emang jadi pedang bermata dua, gara-gara strategi hedging mereka sendiri. Oke, masuk ke bagian 4. Kita cek kesehatan finansial dan likuiditas mereka. Aman nggak sih dari kebangkrutan? Mengingat ruginya gila-gilaan tadi, kalian mungkin nanya, ini perusahaan bakal kolaps nggak sih? Jawabannya ada di neraca ini, dan ini bakal bikin kita lega. Ya, emang utang mereka melonjak jadi 23,36 triliun rupiah gara-gara akuisisi. Tapi, coba lihat tumpukan uang cash yang mereka pegang di bank. Ada 20,56 triliun rupiah. Secara hitung-hitungan kasar, kalau besok pagi mereka iseng mau lunasin semua utangnya pakai cash itu, utang bersih mereka atau net debt cuma nyisa 2,8 triliun doang. Buat perusahaan raksasa sekelas UNTR yang pendapatannya puluhan triliun tiap kuartal, utang bersih segitu mah ibarat debu nempel di kaca spion. Jadi tenang aja, mereka punya likuiditas absolut dan super jauh dari ancaman gagal bayar. Ada satu lagi nih, angka yang nunjukin kekuatan mereka. 99,2%. Ini adalah rasio konversi kas. Maksudnya apa? Artinya, dari total pendapatan 28,55 triliun rupiah yang ada di laporan, duit yang beneran masuk dan ditransfer ke rekening perusahaan itu nyampe 28,34 triliun rupiah. Duitnya beneran ada, wujudnya nyata. Ini ngebuktiin kalau anjloknya laba di kuartal pertama ini bukan karena akal-akalan akuntansi, bukan karena manipulasi, dan bukan karena banyak klien yang ngutang terus kabur. Bisnis inti mereka kayak jualan alat berat dan jasa kontraktor tambang itu masih jalan mulus dan ngasilin duit cash yang nyata tiap hari. Kalau kalian detail, kalian mungkin notice arus kas operasi atau CFO mereka kok ikutan minus 821,6 miliar rupiah. Eits, jangan ketipu angka. Minus di sini bukan karena produknya nggak laku. Justru sebaliknya, ini adalah ajang pamer otot finansial yang ugal-ugalan dari UNTR. Mereka secara sengaja guyur duit tunai sebesar 24,09 triliun rupiah di satu kuartal ini buat ngelunasin tagihan ke vendor dan pemasok mereka. Mereka lagi bersih-bersih utang operasional, guys. Jadi arus kas negatif ini justru bukti nyata betapa melimpahnya duit kas mereka buat ngamanin rantai pasokan, bukan tanda-tanda perusahaan lagi ngos-ngosan. Bagian 5, ini yang paling ditunggu-tungguin sama investor retail. Gimana nasib dividennya? Isu dividen ini emang krusial banget buat yang ngandelin passive income. Pertanyaannya, gara-gara laba anjlok, dividen bakal langsung dipotong habis-habisan nggak? Secara historis, perusahaan mapan itu nggak cuma ngandelin laba di kuartal berjalan buat bagi-bagi dividen. Coba lihat tumpukan saldo laba ditahan atau retained earnings mereka. Gila, ada 86,14 triliun rupiah. Ini adalah kumpulan laba raksasa dari tahun-tahun sebelumnya yang sengaja belum dibagikan. Artinya apa? Dalam jangka pendek, UNTR masih punya bantalan kas yang super tebal buat nutupin kekurangan dan ngejaga tradisi bagi dividen mereka biar para investor nggak kecewa berat. Tapi ya, sebagai investor cerdas, kita juga harus realistis natap jangka panjang. Tahun 2025 lalu, dividen mereka cakep banget di Rp1.663 per lembar. Nah, masalahnya bakal muncul kalau kinerja buruk di kuartal pertama ini terus berlanjut sepanjang tahun. Kalau tambang emas PTR no buru-buru pulih, laba per saham atau EPS tahunannya bisa merosot cuma jadi Rp724 doang.
Kalau ini kejadian, sekalipun mereka bagiin 100% labanya buat dividen, yieldnya bakal nyusut drastis dari 5,46% jadi cuma sekitar 2,4%. Makanya, pemulihan tambang emas di sisa tahun ini tuh bener-bener jadi harga mati buat ngejaga fundamental dan daya tarik saham ini ke depannya. Bagian terakhir, bagian keenam. Gimana valuasi dan prospek akhirnya? Layak dikoleksi nggak? Mari kita ukur valuasinya sekarang. Dengan nilai buku per saham di Rp27.226, harga saham yang ada di kisaran 30.425 ini ngasih kita angka PBV sekitar 1,11 kali. Buat raksasa industri sebesar ini, angka segini tuh sebenarnya wajar banget dan jauh dari kata kemahalan. Dan jangan lupa, manuver beli tambang baru yang mahal tadi tuh ngebantu memperbesar aset real mereka loh, jadi nilai bukunya tetap padat walau labanya lagi turun. Tentu aja ada resiko yang harus kita pantau. Ada resiko dari liabilitas valuta asing sekitar 370,2 juta dolar yang sensitif sama naik turunnya rupiah, plus ancaman harga solar yang bisa naken margin untung divisi kontraktor mereka, PAMA. Tapi secara keseluruhan, harga pasarnya saat ini udah cukup fair mencerminkan perusahaan yang lagi di fase pemulihan dan sibuk memperbesar aset. Jadi, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Anjloknya laba UNTR ini tanda bahaya permanen atau cuma jalan berlubang aja? Laba turun 80% emang lampu merah yang bikin jantungan. Kita nggak bisa nutup mata soal itu. Tapi, kalau kita lihat lebih luas, izin tambang emas udah balik, mesin batu bara masih mompa duit gede tiap hari, strategi akuisisinya agresif buat masa depan, dan duit kas di bank masih super melimpah. Kelihatannya, si raksasa truk tambang ini emang cuma terperosok sebentar di lumpur hisap. Begitu lumpurnya dibersihin dan tambang emasnya ngebut lagi, pertanyaannya tinggal secepat apa manajemen bisa ngembaliin kecepatannya. Sebagai penutup, ingat ya, semua yang kita bahas hari ini murni buat edukasi finansial. Ini bukan ajakan buat beli atau jual saham apapun. Keputusan investasi dan risikonya ada di tangan kalian masing-masing. Teruslah kritis baca data dan sampai jumpa di analisis berikutnya.